Yakobus pasal yang keempat. Kalau teman punya Alkitab, kita lihat sama-sama. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, firman Tuhan bunyi demikian di sini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya sangat tertarik untuk menyampaikan ayat ini di malam hari ini kepada kita semua yang ada di sini, di mana hari-hari ini manusia diuji. Manusia diperhadapkan dengan situasi yang bisa dikatakan enggak gampang bagi kita semua. Kenapa? Karena kita berada pada satu sikap yang harus ditentukan oleh gereja Tuhan yang ada dengan berjalannya waktu yang sementara kita jalani hari-hari ini. Disinilah di mana saya katakan tadi kita harus mengambil sebuah sikap. Apa kita akan mendekat kepada Tuhan? Apa kita akan mendekat kepada sesuatu yang mungkin kita berkata itu sandaran hidup saya? Tapi malam hari ini lewat perenungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita, di mana akan kepada gereja Tuhan yang ada. Yakobus sekali lagi mengajarkan kepada gereja Tuhan yang ada supaya gereja Tuhan mampu dengan berani mengambil satu sikap. Langkah tegas harus kita ambil. Di mana di sini dia katakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada. Saya mau katakan kepada kita semua, jika kita ingin mendekat terhadap sesuatu, maka saya yakin ketika kita ada di sana ada pengaruh yang saya dan saudara. Jika kita mendekat kepada sesuatu, maka ada pengaruh yang besar terjadi. Dan saya ingin menyampaikan ini kepada kita semua. Kenapa? Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat-sangat membingungkan. Orang berdekat dengan uang. Hari-hari ini uang kita tidak bisa bergerak lebih banyak, saudara. Kita mau berdekat kepada jabatan kita. Hari-hari ini juga jabatan tidak bisa menolong saya dan saudara. Tapi saya hanya bisa berkata satu kepada kita semua, dan itu terbukti sampai hari ini. Orang dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan dalam iman yang sungguh kepada Tuhan, engkau akan melihat pembelaan-pembelaan Tuhan. Apakah mendekat di sini hanya sekedar orang berdiri satu jejer dan itu dikatakan mendekat? Apakah ketika kita bisa dikatakan mendekat dengan Allah kita atau mendekat dengan Tuhan kita, Sang Pemilik hidup ini, hanya ketika kita berbaris, sebaris dengan Dia, atau kita terlibat dalam satu kelompok pembicaraan dalam sebuah ruangan, dan itu bisa disebut dengan mendekat kepada Tuhan? Tentu tidak. Mendekat di sini bukan hanya kita duduk pada satu kelompok pembicaraan dan kita dikatakan oh dia dekat. Mendekat di sini bukan hanya sekedar kita berdiri satu jejer dan kita juga disebut itu adalah mendekat. Tetapi bagi saya mendekat di sini kita ada atau berada dalam genggaman tangan Tuhan. Bisa katakan amin. Anda mendekat bukan hanya sekedar terlibat pembicaraan dalam sebuah kelompok,
Anda juga mendekat, bukan hanya berdiri satu jejer atau sebaris bersama seseorang. Tapi saya mau katakan, Anda mendekat, Anda berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Katakan haleluya. Saya mau katakan kepada kita, jika kita ada di dalam tangan Tuhan, ya, maka kita akan merasa aman bersama dengan Tuhan. Saya teringat dulu ada stiker, di mana stiker ini berbentuk tangan, dan stiker ini hari-hari ini agak jika kita ingat dulu, seringkali ada orang suka menempel stiker ini di depan Alkitabnya, dan di stiker ini berbentuk tangan, saudara. Setelah itu saudara akan meletakkan foto kecil ada di sana di stiker ini, dan foto ini saudara tempel di Alkitab saudara bagian depan sini. Setelah itu di bawah stiker tangan ini ada tulisan, hidupku dalam tangan Tuhan. Apakah hanya sekedar seperti ini? Saya mau katakan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita berada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Alkitab katakan, perhatikan baik firman Tuhan, dia bilang begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Saudara, ada hal yang sangat luar biasa. Ketika kita ada dalam genggaman tangan Allah, bukan secara otomatis kita telah ada di sana. Tapi anjuran firman Tuhan di sana mengajak, mari orang mendekat kepada Allah dengan juga mentahir. Dia katakan di sana, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan meminta kepada kita untuk ada dalam tangan Tuhan, dan kita akan merasa aman bersama Tuhan kalau kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, mari orang belajar supaya membersihkan tangan kita dari kekotoran, noda dan dosa kita. Yang kedua, dia katakan di sana, orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan, dia katakan berhentilah kita mau mendua hati. Dia katakan di sana, hai kamu orang-orang yang dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Halo. Yakobus 1 ayat yang ke-8 dia bilang begini. Yakobus 1 ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Jadi arti dari kata mendua hati di sini, saudara, artinya kita harus melepaskan hati kita dari persinahan secara rohani. Berhentilah kita berzina secara rohani. Perhatikan baik, ini yang harus kita tinggalkan. Kalau hatimu bagi Tuhan, hendaklah engkau terus dengan Tuhan, dan jangan izinkan ada, saudara, Tuhan yang lain, Allah yang lain yang coba mengambil alih posisi yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Alkitab berkata, ketika kita ada dengan Tuhan, kita akan merasa tenang. Kenapa? Karena kita mendekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Malam hari ini menjadi malam berkat bagi kita semua. Rekan-rekan saya, teman-teman saya yang ada jauh di sana, Tuhan memberkati engkau. Apa kabar malam hari ini? Hari-hari ini fondasi ataupun sandaran kita begitu rapuh. Tidak ada yang bisa menjamin kita, saudara. Tidak ada yang bisa membuat kita kokoh berdiri. Hanya mendekat dengan Tuhan, hidup dalam genggaman tangan Allah, dan kita akan merasa aman. Daud saja dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatan. Mari
kita terus mendekat dengan Tuhan. Saya sebagai orang muda mampu berbicara kepada kita, adik-adik saya, kakak-kakak saya, ataupun orang tua. Mari kita terus mengandalkan Tuhan, maju bersama Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan terus mengendalikan hidup kita, bahkan hari-hari hidup kita. Haleluya. Tuhan berkati kita semua malam hari ini. Biarlah kiranya hidup bersama dengan Tuhan, hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang penuh dengan kedamaian. Itulah yang menjadi kesukaan kita secara bersama. Sebelum saya berdoa buat teman-teman, jika Anda tahu, sama-sama orang nyanyikan satu pujian dari NKB, saudara. Ku berserah kepada Allah, daratku di laut berderu, tak berhenti Bapa Surgawi terus menjagaku, meski berjalan di lembah gelap. Gembala baik ku tetap, ku dihentak dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjaga. Surgawi terus menjagaku. Mawar di taman hiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar di gunung tinggi dan samudera, di lautan Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di lautan rasku di dekat. Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan rasku di dekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Akhirnya kiranya Tuhan beserta kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Jika saudara tidak keberatan, izin saya berdoa malam ini buat saudara. Tuhan memberkati teman-teman saya yang ada jauh di sana, dimanapun mereka berada Bapa. Ketika mereka menikmati siaran langsung malam hari ini, hanya
Hanya Tuhan yang mengenal luka hati mereka. Hanya Tuhan yang mengenal beban hidup mereka. Hanya Tuhan yang mengenal ketertundukan. Hanya Tuhan yang mengenal semua kepedihan, kesedihan hati mereka. Dan Tuhan mengangkat hidup mereka. Tuhan membebaskan mereka. Tuhan membawa mereka. Dan Tuhan menganugerahkan kepada mereka kelepasan, kedamaian, kesentosaan, bahkan hidup bersama dengan Tuhan. Hidup yang dipimpin, hidup yang dituntun oleh Tuhan. Ajar kami untuk terus ada mendekat dengan Tuhan. Dengan cara kami akan mentahirkan tangan kami dari dosa. Dengan cara kami tidak akan menjua hati. Dan hati kami hanya terus tertuju kepada Tuhan. Kuatkan iman percaya kami. Jangan buatkan kami goyah. Sehingga kami boleh melihat hari-hari hidup kami makin indah dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini seru dan doa kami. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Katakan amin. Akhirnya buat teman-teman saya, selamat malam. Tuhan besertamu, Tuhan memberkatimu. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Tuhan ada dan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam dan selamat kita semua dalam keberkatan-keberkatan Tuhan di malam. Puji Tuhan.